Halo, nama saya Matthew Tampu Bolon. Saya mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Saya semester 2 dan nama dosen pengampu mata kuliah saya Dr. Hendra. Kali ini saya akan membahas tentang tugas case study pertama Sullivan Ford Auto World. Nomor 1. Apa perbedaan mobil pemasaran dengan layanan pemasaran untuk keadaan yang sama? Mobil pemasaran, item tiket besar, calon pelanggan memperdebatkan pembelian bulan sebelumnya. Pembelian melibatkan pertukaran kendaraan yang tersedia. Umumnya aktivitas menarik dan positif, dan sebagian besar upaya periklanan dilakukan oleh produsen mobil. Sedangkan layanan pemasaran, kebutuhan servis cenderung meningkat dalam frekuensi maupun biaya seiring bertambahnya usia mobil. Harga servis sulit diprediksi tetapi jauh lebih rendah daripada pembelian baru. Adanya gangguan servis seperti bocoran air dan mati listrik. Keempat, sulit dalam menentukan seperti apa biayanya sudah sesuai atau apa servis yang dilakukan dapat dengan benar. Lalu yang kelima, keputusan untuk mendapatkan servis dapat didasarkan pada determinan yang berkala dan dapat prediksi, misalnya waktu sejak servis terakhir. Nomor 2. Bandingkan departemen penjualan dan servis di Auto World. Kalau departemen penjualan mobil, dia iklan dan promosi ekstensif untuk menarik minat para pembeli mobil. Terus situs menarik di lokasi yang nyaman, pelanggan bisa masuk. Lalu petak bunga di luar pintu masuk pelanggan. Fasilitasnya juga menarik dan modern. Staf penjualan bekerja di ruang pamer dan langit tinggi yang menarik. Lalu mobil-mobil baru yang poles tinggi, kira niaga pakaian rapi dengan cara yang halus dan ramah. Pelanggan dapat meriksa mobil dan dapat memilih mobil baru, mobil bekas, warna yang lain, dan kesempatan untuk nawar diskon dan aksesoris yang gratis. Sedangkan servis Auto World tidak ada penyebutan iklan atau penawaran khusus. Lalu lokasi yang sama tetapi bangunan layanan berminyak atau kurang bagus dan tersembunyi di balik ruang pamer. Pelanggan harus membuat janji 30 tahun fasilitasnya berminyak. Pelanggan masuk melalui pintu samping. Penulis layanan bekerja di ruang sempit dengan cat terkelupas. Peralatan modern dan terawat dengan baik di ruang servis. Manajer bisa menjadi kasar dan argumentatif ketika para pelanggan melakukan kekerasan. Pelanggan mengantri untuk menulis layanan, dapat memilih beberapa masalah yang mau diperbaiki tanpa dibatasin. Mobil tidak siap sesuai jadwal dan mungkin tidak diperbaiki dengan benar. Yang terakhir, harga suku cadang ditetapkan biaya tenaga kerja $40 per jam. Pelanggan tampak sengsara. Yang ketiga, dari perspektif konsumen, kesejajaran berguna. Apa yang Anda lihat antara mengoperasikan penjualan mobil dan dealer service dan mengoperasikan layanan kesehatan? Pertama, new car sales, penjualan mobil baru. Departemen bahagia di dealer mobil. Kedua, biasanya aktivitas yang direncanakan berupa kecemasan, tetapi potensi tinggi untuk rasa puas. Ketiga, seringkali ada urusan keluarga. Dua, new babies, bayi baru. Pertama, departemen bahagia di rumah sakit. Kedua, biasanya acara yang direncanakan dan diantisipasi penuh semangat meskipun bukan tanpa kecemasan. Ketiga, seringkali ada urusan keluarga. Yang ketiga, treating
car problems, mengobati masalah mobil. Pemilik benci tanpa mobil, hasil tidak pasti, sehingga membuat pemilik khawatir tentang biaya. Wah, kekhawatiran akan dislokasi karena kurangnya mobil. Insiden masalah mobil meningkat seiring dengan usia kendaraan. Pemeliharaan preventif dan pemeriksaan adalah ide yang bagus. Lalu bisa mendapatkan jaminan awal dan mungkin juga bisa mendapat kontrak layanan, dapat memilih penyedia layanan massa di luar batasan garasi, dapat berganti pemasok layanan kapanpun mereka mau. Pelanggan umumnya lebih suka memiliki bengkel layanan reguler yang mereka percayai. Dan terakhir, rekomendasi dari mulut ke mulut sering mempengaruhi pikiran. Keempat, treating sick people, mengobati orang sakit. Pelanggan khawatir dan tidak nyaman, hasil yang tidak selalu pasti, yang menyebabkan sebuah keprihatinan tentang dislokasi pribadi. 2. Insiden masalah kesehatan biasanya meningkat seiring bertambahnya usia. 3. Pemeriksaan rutin adalah ide yang bagus, dapat mengasuransikan penyakit untuk menghindari risiko pembayaran rumah sakit yang tinggi. Bisa memilih paket kesehatan atau asuransi yang mana saja. Beberapa berbelanja mungkin dilakukan, tapi beralih ke rencana yang sulit. Pelanggan umumnya lebih suka memiliki dasar biasa yang mereka percayai. Lalu yang terakhir, rekomendasi mulut ke mulut mainkan peran penting dalam mengaruhi pilihan rencana kesehatan ke dokter. 4. Nasihat apa yang Anda berikan pada Carol Sullivan Diaz? Meningkatkan kualitas layanan, seperti area yang perlu ditingkatkan, terutama item yang dinilai buruk atau jelek. Kedua, komputerisasi catatan pelanggan. Ketiga, renovasi fisik area. Keempat, upaya untuk merekrut atau melatih pekerja layanan yang lebih baik. Lalu memasarkan departemen layanan. Pertama, renovasi fisik fasilitas. Kedua, pelanggan diperkenalkan ke departemen layanan ketika mobil baru dibeli. Ketiga, pengingat kepada pelanggan ketika mobil sudah jatuh tempo. Keempat, promosi untuk beli mobil untuk diservis. Lalu memasarkan dealer. Pertama, promosikan layanan mobil sebagai paket untuk membangun hubungan. Kedua, mempertimbangkan kembali kesesuaian promosi berbasis harga. Misalnya bagaimana promosi dapat menampilkan panjang kontrak layanan. Penjualan lawan waktu, seperti waktu yang buruk menjual dealer, memperkenalkan inovasi penting uang tampak layak. Dealer memiliki beberapa dana yang tersisa dari polis asuransi. Carol tampaknya yakin tentang kemampuan sendiri untuk masukkan kembali bidang perawatan kesehatan nantinya. Sebagai mitra dalam pernikahan karir ganda, dia mungkin mampu untuk menginvestasikan kembali gajinya. Lalu yang terakhir, mengatasi pelanggan yang marah. Sekian hasil pembahasan saya ucapkan terima kasih.